Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada pagi hari ini kita membaca pada surah At-Taubah, surah ke-9 dari ayat ke-73 sampai dengan ayat ke-74. Mudah-mudahan Bapak Ibu atas segala upaya ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri, membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, berkah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan yang terkandung di dalam dua ayat terbaru yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila sebagaimana biasanya kita memperhatikan sejenak atas apa-apa yang telah kita dapati di dalam dua ayat yang kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati kemarin Bapak dan Ibu, bahwa ketika saya menggambarkan bahwa seperti halnya ketika kita mendapati di antara tumpukan batu cadas yang keras dan kokoh itu, dan bahkan begitu kerasnya sampai tidak ada rumput-rumput pun yang bisa tumbuh di sana, kita bisa mendapati kemudian bahwa banyak tempat ternyata di balik batu-batu cadas seperti itu hadir kemudian air yang jernih dan mengalir. Maka begitu juga ketika kita membaca dan menelusuri ayat-ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ini, begitu banyak Allah menggambarkan kepada kita semuanya mengenai sikap dan perilaku yang ditunjukkan baik kepada sekelompok orang yang hadir di dalam kehidupan Rasulullah SAW, orang-orang yang kufur, yang mengingkari atas apa yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad kepada mereka, ataupun mereka yang berpura-pura ikut menjadi kelompok umat Nabi Muhammad SAW, berada di dalam kelompok itu, namun sejatinya dan aslinya hatinya tidaklah demikian. Dan itulah yang disebutkan dan dikategorikan sebagai orang-orang yang munafik itu. Maka kemudian kita bisa mendapati kemarin bahwa betapa menyejukkannya kita mendapati dua ayat ini ketika Allah menggambarkan bagaimana sesungguhnya hakikat keberadaan seorang laki-laki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman itu. Maka sesungguhnya kalau misalnya kita memperhatikan ayat-ayat yang telah kita telusuri kemarin, ayat ini bukan hanya sekedar berisi perintah untuk apa yang bisa kita lakukan sesungguhnya dengan segala kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah menyampaikan kepada kita bahwa inilah kiat-kiatnya, inilah cara-caranya, dan inilah jalannya apabila kita ingin mendapatkan segala sesuatu yang memperelok diri kita di hadapan Allah. Maka sesungguhnya melalui ayat ke-71 ini Allah menghadirkan hiasan iman bagi kita semuanya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kalau saatnya kita memperhatikan dengan kacamata iman yang Allah berikan kepada kita semuanya atas segala sesuatu yang telah ditetapkannya, maka sesungguhnya ketika kita melaksanakan segala sesuatu yang disebutkan, terutama di dalam ayat ke-71 ini, maka sesungguhnya akan kita melaksanakannya dengan penuh sukacita, dikarenakan segala sesuatu yang dilakukan atas apa yang disebutkan dalam ayat ini akan berpulang dan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah telah mengingatkan, in ahsantum li anfusikum. Kalau sana kita berbuat baik itu sesungguhnya apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, maka akan dipulangkan dan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas segala sesuatu yang Allah hadirkan untuk kita semuanya, berjuang kita untuk dapat melaksanakannya di dalam kehidupan ini, agar kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim, bahwa mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan
atas apa yang kita dapati dalam ayat ini, apalagi di dalam kita menyiapkan diri menghadapi bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini. Sama-sama kita menelisik, Bapak dan Ibu, sudahkah kita melaksanakan segala apa yang ditetapkan dalam ayat ini sebaik-baiknya? Sudahkah kita sebagai seorang muslim dan muslimat menjadi pelindung antara satu dengan yang lainnya? Dan sudahkah kita menganjurkan melaksanakan amal-amal kebaikan, dan sudah beranikah, sudah istiqomahkah kita untuk mencegah segala perbuatan kemungkaran itu dengan segala resikonya? Dan kemudian sudahkah kita betul-betul mendirikan sholat, bukan hanya melepaskan kewajiban, tetapi bersama-sama kita menjemput pesan dan hikmah yang terkandung dalam sholat itu sendiri. Dan sudahkah pula kita, Bapak dan Ibu, melatih kepedulian di dalam diri ini dengan mengeluarkan zakat, fitrah, dan sedekah atas harta-harta ataupun amanah yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Dan kemudian semuanya ini Allah sampaikan kepada kita, inilah bentuk dan menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa kemudian Bapak dan Ibu, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Sesungguhnya dengan kita menjalani kehidupan ini saja, kita bergelimang dengan nikmat yang telah Allah berikan. Namun ketika Allah memberikan perhiasan kepada kita, Allah pun menyampaikan kembali janjinya kepada kita. Boleh jadi saya ingin menggambarkan Bapak dan Ibu, ketika anak-anak kita masih kecil dahulu, ketika mereka harus mewakili sekolah mereka untuk tampil dalam acara tertentu, dan kemudian ketika seorang ibu mematut menghiasi anaknya, membujuk anaknya agar mau diberikan pakaian-pakaian adat yang indah itu. Dan kemudian sang ibu mengatakan kepada putrinya, bahwa nanti kalau sana sudah selesai acara ini, Mama akan berikan hadiah kepadamu. Ketika itu boleh jadi seorang putri kita yang masih balita itu tidak menyadari bahwa sesungguhnya dirinya sedang dihias pada saat itu. Dirinya menjadi lebih cantik dibandingkan biasanya. Kalau anak laki-laki, ibunya menyiapkan dengan baik dengan pakaian silatnya, untuk menampilkan bahwa anak itu akan menjadi sangat gagah pada saat itu. Namun boleh jadi anak itu tidak menyadari, sang anak boleh jadi hanya menyadari bahwa ibunya memerintahkannya untuk melaksanakan itu semuanya. Dan bisa dibayangkan kemudian ibunya padahal melakukan itu kebaikan untuk diri, dan ibunya menyampaikan bahwa nanti nak setelah selesai acara ini, ibu akan berikan sesuatu untukmu. Ibu akan sediakan makanan yang kau paling disukai. Namun dikarenakan tidak paham, boleh jadi semuanya itu tidak bermakna, sehingga kita bisa mendapati boleh jadi anak kita keberatan atas apa yang telah kita lakukan. Maka Allah sesungguhnya mengajarkan kepada kita semuanya melalui naluri seperti itu. Dan kita dapati dalam ayat ke-72, Allah menyampaikan segala kebaikannya pada ayat ke-71. Dan apabila kita mau melaksanakannya, sebagaimana Allah telah memerintahkan, Allah janjikan hadiahnya untuk kita. Dan hadiahnya bukanlah hadiah yang biasa-biasa saja. Allah tidak hanya menjanjikan anugerah berupa surganya, dan digambarkan jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bahwa digambarkan bahwa surga yang tidak terkirakan keindahannya, dan Allah gambarkan bahwa mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan kita tidak akan mampu membayangkan sungai seperti apa sesungguhnya yang Allah gambarkan di sini. Dan tiada henti dan kekal di dalamnya. Namun tidak cukup itu semuanya, kemarin kita mendapati Allah akan melengkapi pula dengan waridwanum minallahi akbar. Dan sesungguhnya keridhaan Allah yang lebih besar akan diberikan kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu, dalam kehidupan sehari-hari pun kita mendapati, kalau saatnya kita suka dan cinta sama seseorang, apapun akan kita berikan kepadanya. Boleh jadi ada di antara putra dan putri kita yang istimewa sekali menurut pandangan kita. Kita memberikan apa saja yang diminta. Nah, Allah pun menyampaikan waridwanum minallah, keridhaan dari Allah. Ketika Allah ridho kepada kita, apakah perlu lagi kita meminta kepada Allah? Allah Maha tahu. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaannya. Bukankah itulah yang kita sampaikan setiap pagi kepada Allah?
Mudah-mudahan Allah tuntun kita semuanya, dan kita di dalam perjalanan kehidupan dunia ini adalah perjuangan kita, jihad kita dalam kehidupan dunia ini, dan semoga kita dimasukkan dalam kategori yang Allah sebutkan pada akhir ayat ke-72 ini, dzalika huwal fauzul azim. Itulah kemenangan yang gemilang. Kemenangan itu bukan di dunia, Bapak dan Ibu. Kemenangan itu adalah setelah kita kembali kepada Allah dan kita mampu melaksanakan segala apa yang telah dititahkannya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Dan baiklah kini Bapak dan Ibu, dengan berbekal atas apa yang telah kita dapati sebelumnya, bersama-sama kita menelusuri ayat ke-73 dan ayat ke-74 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan rahmatnya bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayat ke-73. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjuanglah melawan orang kafir dan orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat tinggal mereka neraka jahanam. Itulah tempat kembali yang terburuk. Ayat ke-74. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak mengatakan yang buruk. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Padahal mereka mengucapkan perkataan kufur dan menjadi kafir sesudah mereka menerima Islam, dan mereka merencanakan sesuatu yang tak dapat mereka laksanakan. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan mereka membalas dendam hanya karena Allah dan Rasul-Nya menjadikan mereka kaya karena karunia-Nya. Fa'iyatubu yaku khairal lahum. Jika mereka bertaubat, lebih baik bagi mereka. Wa iyyatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban alimam fid dunya wal akhirah. Tetapi jika mereka berbalik kembali kepada kejahatan, Allah akan menghukum mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Buat mereka di bumi tak ada pelindung ataupun penolong. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita dapati dari apa yang telah kita telusuri selama ini, ada ayat-ayat yang ketika kita membacanya, begitu jelas pesan yang terkandung dan dihadirkan di dalam ayat itu. Sehingga ketika kita membacanya, maka tidak terlalu banyak perbedaan penangkapan dan penafsiran kita terhadap ayat-ayat tersebut. Namun terdapat pula di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang disebutkan dengan ayat-ayat mutasyabihat, di mana ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang berpotensi multitafsir terhadapnya. Maka menghadapi ayat-ayat seperti ini, betapa pentingnya kita mengetahui berbagai aspek dan elemen yang menunjang pemahaman terbaik terhadap ayat-ayat tersebut. Di antaranya yang perlu kita lakukan adalah menelusuri bagaimana situasi dan kondisi yang terhadirkan pada saat ketika ayat tersebut diturunkan. Itulah yang disebutkan dengan asbabun nuzul, yaitu yang merupakan asbab ataupun sebab-sebab sehingga ayat itu diturunkan. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran, lebih daripada 6.000 ayat itu, tidak semua ayat-ayat yang diturunkan itu harus selalu ada asbabun nuzulnya. Dikarenakan Allah memiliki hak prerogatif kapan ayat itu diturunkan dan dalam situasi apapun Allah menghendakinya.
Maka ketika kita mendapati di dalam ayat ini, yang pertama tentunya kita mendapati bahwa bagaimana Allah memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ayat ini, kalau saudara kita memperhatikan bagaimana sejarah turunnya, ayat ini adalah khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan diturunkan ayat-ayat ini terkait dengan apa yang berlaku kepada Nabi ataupun Rasul terdahulu. Maka betapa indahnya ketika Allah menyapa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita selalu pelajari dari apa yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasrul Umar. Disampaikan dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad, tetapi Allah sampaikan, ya ayyuhan nabi. Dan di dalam ayat ini, kalau sudah kita memperhatikan Bapak dan Ibu, dari apa yang telah dikemukakan oleh para ulama dan mufassir kita mengenai latar belakang diturunkannya ayat ini. Betapa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sosok dan pribadi yang penuh kehalusan dan kelembutan dan begitu mudahnya memberikan maaf. Dan bahkan kita mendapati dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa begitu indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW, namun selalu saja disalahartikan dan bahkan dilencengkan daripada nilai sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah telinga, huwa uzun. Disampaikan bahwa seakan-akan Nabi Muhammad SAW menampung apa saja yang didengarnya, seakan-akan Nabi Muhammad tidak memiliki filter sama sekali, baik secara pengetahuan, secara emosional, apalagi secara spiritualitasnya. Dan begitu juga sebagaimana kita dapati dalam ayat sebelumnya, mereka mengeluarkan pembicaraan-pembicaraan yang sangat tidak pantas kepada Rasulullah SAW. Maka terkait dengan ayat ini bahwa diriwayatkan ketika itu terdapat seseorang yang Rasulullah menyampaikan bahwa akan datang seseorang memasuki majelis itu dengan tanda-tanda yang disebutkannya. Dan bahwa orang itu telah berlaku dan telah melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap Rasulullah. Maka ketika kemudian Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya mendapati orang yang memasuki masjid itu sesuai persis dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kemudian Rasulullah pun mengatakan kepadanya, kenapa engkau harus mengatakan dan melakukan hal yang seperti itu terhadap diriku? Maka kemudian lelaki itu mengatakan bahwa aku tidak pernah mengatakan hal itu. Maka kemudian ia pun beranjak dan mengumpulkan kroni-kroninya, sahabat-sahabatnya, dan mereka bersumpah bersama-sama bahwa lelaki itu tidak mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun memaafkannya. Maka kemudian turunlah ayat ini yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kita harus berlaku tegas terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dengan indikasi kemunafikan itu. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita tangkap di dalam ayat ini ketika Allah menyampaikan, berjuanglah melawan orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Sebagaimana kita dapati pada diri Rasulullah SAW bahwa Rasulullah adalah seorang yang penyantun dan halus budi luar biasa. Namun Allah mengajarkan sesungguhnya melalui peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah. Tidak terjadi peristiwa itu kalau bukan dikarenakan ketentuan dan tuntunan Allah untuk memberikan sebuah pembelajaran, utamanya adalah kepada kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah kita dapati pada beberapa waktu yang lalu, Allah melarang kita untuk duduk bersama orang-orang yang jelas-jelas menghina agama, menghina Allah dan Rasul-Nya. Maka sesungguhnya hal ini adalah pembelajaran ketegasan bagi kita, Bapak dan Ibu. Bahwa kepada orang-orang jelas-jelas melakukan penistaan, melakukan pengingkaran, dan kemudian dengan perbuatan munafik, maka kita harus tunjukkan ketidaksukaan kita terhadap apa yang telah mereka lakukan itu. Di antaranya, sebagaimana telah kita dapati, jangan kita berkumpul dengan orang-orang yang telah melakukan penistaan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada nilai-nilai ajaran yang disampaikan kepada kita, terutama yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Dan kemudian bagaimana Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya perbuatan yang demikian, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir.
bahwa tempat tinggal mereka berada di neraka jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang terburuk. Maka sesungguhnya ketika kita membaca ayat ini, Bapak dan Ibu, apalagi dengan ancaman yang begitu kerasnya Allah menyampaikan tempat mereka adalah berada di neraka jahanam. Bapak dan Ibu bisa bayangkan bahwa di dalam Al-Quran ada banyak sekali terdapat kata jahanam. Kita dapati pada pagi hari ini jahannamu. Di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, terdapat 18 ayat yang menyebutkan mengenai jahanam ini. Dan bahkan di dalam Al-Quran, jahannama sama sebetulnya Allah menyajikan sebanyak 59 kali. Sehingga kalau kita perhatikan terdapat 77 tempat di dalam Al-Quran Allah mengingatkan ancaman hukuman berupa neraka jahanam itu. Dan betapa banyaknya sebetulnya Bapak dan Ibu variasi pintu-pintu yang mengarahkan seseorang untuk memasukinya kalau seandainya kita tidak mewaspadainya. Maka sebagaimana di dalam Al-Quran, saya ingin sekali pada pagi hari ini untuk membacakan beberapa ayat yang terkait dengan neraka jahanam ini. Sehingga perbuatan-perbuatan apa saja yang mengantarkan orang menjadi penghuni neraka jahanam. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran, di antaranya, dalam surah Ali Imran pada ayat ke-162, Allah menyampaikan firman-Nya, maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka bagaimana kita dapati di dalam ayat ke-162 ini bahwa mereka-mereka yang melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka mereka adalah merupakan penghuni neraka jahanam. Dan kita dapati di dalam ayat ini Allah sekaligus menyampaikan kepada kita bahwa ada orang yang mendapatkan kemurkaan dan ada orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Inilah yang kita dapati sebagaimana di dalam ayat ke-72 yang sudah kita baca kemarin. Afamanittaba'a ridwanallah. Maka adakah orang mengikuti dan mendapatkan keridhaan Allah itu sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam. Dan kemudian Allah menyampaikan pula di dalam ayat ke-196 dan 100 dalam surah Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Dilanjutkan dengan ayat 197, mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan-kegiatan orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Sehingga kalau seandainya kita memperhatikan di dalam ayat ini Bapak dan Ibu betapa sesungguhnya. Boleh jadi dalam kehidupan ini kadang-kadang secara fisik dan materi ada sesuatu yang memukau dan kita inginkan segala sesuatu yang terdapat pada mereka. Padahal sesungguhnya ketika kita melihat dari sisi lain hanya kekufuran yang merupakan pakaian mereka. Maka tidak sepatutnya hal itu membuat kita menjadi tergiur dan bergeming, apalagi sampai mengikuti apa yang telah mereka lakukan itu. Dikarenakan sesungguhnya balasan utama itu bukan dalam kehidupan dunia ini, tetapi sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, tempat kembali terburuk bagi orang yang melakukan kekufuran kepada Allah, baik secara akidahnya maupun perbuatannya, maka tempat mereka hanyalah di neraka jahanam itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga kalau seandainya kita dapati bahwa bagaimana Allah menyajikan di dalam surah An-Nisa dalam ayat ke-97, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Mereka, para malaikat bertanya, bagaimanakah kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka bagaimana Allah memperingatkan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, kita harus mampu menelisik keadaan dan keberadaan diri ini. Apakah kita sudah berada dalam wilayah keridhaan Allah, ataukah masih berada dalam wilayah yang Allah tidak ridho?
Apakah kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ataukah kita sudah menjaga bahwa hanya perbuatan yang diridhoi oleh Allah yang kita lakukan? Maka Allah memberikan peringatan melalui ayat 97 ini bahwa kita harus hijrah daripada perbuatan buruk menuju kepada perbuatan yang baik. Itu bukan hanya semata hijrah secara fisik. Begitu juga kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surah An-Nisa ayat ke-119, dan saya ingin membacakannya sampai dengan ayat ke-121 pada pagi hari ini. Allah menyebutkan pada akhir daripada ayat ke-119, barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindungnya selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang sangat nyata. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapatkan tempat yang lain untuk lari darinya. Nah, inilah kita dapati Bapak dan Ibu bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya, jangan terbuai kita dengan angan-angan kita. Betapa sesungguhnya kalau saya kita perhatikan Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita ikuti hawa nafsu kita, maka tidak akan pernah terpuaskan. Kalau misalnya kita punya hari ini sejumlah uang, pasti kita akan menginginkan jumlah yang lebih banyak lagi. Kalau misalnya kita sudah memiliki satu rumah, pasti kita ingin memiliki tambahan lagi. Kalau misalnya kita sudah memiliki sesuatu, kita pasti akan menginginkan yang lebih dari itu. Nah, kalau seandainya kita tidak waspada terhadap apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, boleh jadi ketika kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, maka boleh jadi akan menghantarkan kita pada ujung perjalanan kehidupan kita berada pada tempat yang kita akan menyesal kenapa kita harus berada di sana. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu, saya ingin membacakan bahwa ketika kita mendapati di dalam ayat ke-73, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Maka sesungguhnya kita bisa mendapati bahwa ayat yang persis sama Bapak dan Ibu terdapat pada surah At-Tahrim, pada surah ke-66 ayat ke-9. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Persis sama Allah sajikan di dalam ayat ke-9 pada surah At-Tahrim ini. Sehingga kalau kita mendapati kembali bahwa terdapat ayat-ayat yang diulang, apalagi dengan redaksi yang persis sama, maka sepatutnya kita menangkap pesan bahwa betapa sungguh-sungguhnya ayat ini perlu menjadi perhatian bersama kita semua. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita diberikan kekuatan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya kita menelusuri atas apa yang Allah sajikan di dalam ayat ke-74 ini. Mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak mengatakan yang buruk, padahal mereka mengucapkan perkataan yang kufur dan menjadi kafir sesudah mereka menerima Islam dan merencanakan sesuatu yang tak dapat mereka laksanakan. Sebagaimana kita dapati dalam sejarahnya Bapak dan Ibu, bahwa dalam peristiwa Perang Tabuk itu, pada ayat sebelumnya kita mendapatkan gambaran bagaimana sikap orang munafik itu. Bahwa mereka menghindari itu untuk tidak ikut di dalam peperangan itu. Namun di dalam prakteknya terdapat pula sebagian dari mereka yang pada akhirnya ikut di dalam peperangan itu. Namun disampaikan bahwa di dalam riwayatnya sebagian dari mereka, orang-orang munafik itu tidak pernah puas. Tidak pernah puas untuk melakukan perbuatan-perbuatan bagaimana menghalangi, merintangi, dan bahkan membunuh Rasulullah. Walaupun mereka secara fisik telah ikut di dalam peperangan itu. Maka dalam peristiwa Perang Tabuk, Bapak dan Ibu, disampaikan dalam sejarahnya bahwa terdapat segelintir daripada orang-orang munafik itu berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap diri Rasulullah. Ketika dalam perjalanan kembali dari Tabuk menuju Mekah, Rasulullah menyampaikan kepada pasukannya, apakah mereka akan melalui jalan di lembah, ataukah mereka akan melalui jalan yang berada di puncak gunung itu. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah memilih untuk melakukan jalan dengan mendaki itu. Maka sebagian besar dari mereka
memilih jalan kembali ke Mekah itu dengan menuruni lembah. Nah, maka Rasulullah pun pergi, Bapak dan Ibu, pada saat itu. Ada 2 orang yang mengawal Rasulullah di depan dan di belakangnya. Apa yang terjadi ketika Rasulullah sudah berada pada puncak bukit itu? Rasul mendengar bahwa ada gerakan langkah-langkah di belakang itu. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, Huzaifah yang berada di belakangnya, segera engkau susul di belakang itu, apakah yang terdengar langkah-langkah itu. Kemudian Huzaifah pun berlari ke belakang dan mendapati sekelompok orang dengan bertopeng pada waktu itu. Dan kemudian Huzaifah berpandangan bahwa boleh jadi seseorang itu sedang melakukan, tidak terfikirkan olehnya bahwa orang itu akan melakukan tindakan kejahatan. Maka ketika melihat Huzaifah, maka sekelompok orang itu ketakutan dan berlari dikarenakan mengira bahwa Huzaifah mengenal mereka sesungguhnya. Maka kemudian Huzaifah pun kembali kepada Rasulullah dan melaporkan, "Ya Rasulullah, saya menemukan beberapa orang tadi." Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau mengenal mereka?" Huzaifah mengatakan, "Ya, rasanya saya mengenal mereka." Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada Huzaifah, "Jangan engkau ceritakan nama-nama mereka itu. Cukup menjadi rahasiaku dan rahasia Ammar." Ammar adalah sahabat Rasulullah yang mengawal pada bagian depan. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengajak kedua sahabatnya untuk memacu dengan kencang untuk mereka segera sampai dan tiba di kota Mekah itu. Dan Allah selamatkan Rasulullah. Maka apakah yang bisa kita petik dari hikmah kisah ini? Bahwa Allah melakukan berbagai cara sesungguhnya untuk memberikan petunjuknya kepada Rasulullah. Dan Allah hadirkan melalui pertanyaan Rasulullah, apakah ada yang mau mengikuti melalui jalan yang terjal itu? Padahal sesungguhnya boleh jadi melalui kisah ini Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah dan menjadi sebuah pembelajaran pula bagi kita semuanya bahwa sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, selalu saja ada kelompok orang-orang yang tidak menyukainya. Maka itulah yang terdapat pada diri Rasulullah SAW bahwa bagaimana kemudian Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam pasukannya terdapat orang-orang yang munafik itu. Namun di sisi lain kita bisa mendapati bahwa bagaimana indahnya akhlak Rasulullah. Rasulullah menutup rahasia itu dan bahkan sampai sekarang pun tidak disebutkan siapa sesungguhnya orang-orang yang telah berupaya membunuh Rasulullah dalam perjalanan pulang dari Tabuk itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah sebutkan di dalam ayat ini bahwa wa mana qamu illa an aghnahumullahu wa rasuluh min fadli. Mereka tidak berhasil melakukan apa yang mereka rencanakan. Dan Allah sampaikan di dalam ayat ini bahwa apa yang melatar belakangi mereka melakukan itu. Dan mereka membalas dendam hanya karena Allah dan Rasul-Nya menjadikan mereka kaya karena karunia-Nya. Kalau saya kita perhatikan ayat ini begitu dahsyat Bapak dan Ibu. Kalau seandainya kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang berbuat baik kepada kita, maka secara naluri apa yang akan kita lakukan kepada orang yang berbuat baik kepada kita tersebut? Kalau bukan kita ingin membalas kebaikannya, dan bahkan boleh jadi kita berupaya untuk membalas lebih baik dari kebaikan yang telah diberikannya. Dan itu akan memuaskan kita, membuat kita bahagia dengan membalas kebaikan itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Itulah fitrah yang Allah berikan di dalam dada kita. Namun tidak demikian halnya pada orang-orang munafik itu, Bapak dan Ibu. Semakin baik kita dilihatnya, maka semakin marah dia, semakin benci dia. Inilah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Dan mereka membalas dendam hanya karena Allah dan Rasul-Nya menjadikan mereka kaya karena karunia-Nya.
Disampaikan di dalam riwayatnya bahwa setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan kemudian berjalan kepemimpinan dengan baik, tertata sedemikian rupa kehidupan masyarakatnya, sehingga terdapat sekelompok mereka kemudian menjadi kaya raya, menjadi makmur kehidupannya. Namun meskipun kemakmuran terdapat di dalam dirinya, dikarenakan ketidakberadaan iman di dalam dada dan bahkan karakter kemunafikan itu berada di dalam dirinya, maka kekayaan dan kemewahan kehidupan yang didapatkannya bukan mengantarkan rasa syukurnya kepada Allah, bahkan semakin menjadi-jadi niatnya untuk menghalangi atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Maka ketika kita mendapati ayat ini, Bapak dan Ibu, semoga tidak semata kita melihatnya bahwa ini adalah peristiwa sejarah yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah, namun paling utama adalah kita mencoba melihat, menelisik ke dalam diri kita, adakah sikap dan perilaku tidak terpuji ini berada di dalam diri kita? Tidak suka kita ketika seseorang itu menjadi lebih baik. Tidak suka kita ketika mendapati bahwa orang itu ternyata bisa memberikan sesuatu untuk kepentingan kita. Tidak muncul rasa terima kasihnya. Maka inilah yang kita dapati dalam ayat yang sering kita baca, Bapak dan Ibu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kita bersyukur, Allah sebutkan la azidannakum. Allah tidak menyebutkan di dalam ayat ini bersyukurnya untuk apa, dan Allah tidak menyebutkan pula la azidannakum itu bahwa yang ditambah oleh Allah itu apa. Tetapi kalau seandainya kita memperhatikan bahwa ketika kita bersyukur, Allah akan tambah, maka tentunya yang kita harapkan utamanya adalah bertambahnya rasa syukur itu sendiri. Dikarenakan sejatinya bahagia itu dalam syukur, tidak ada bahagia dalam kufur. Maka kita dapat di dalam ayat ini bahwa betapa anugerah rezeki yang Allah berikan kepadanya justru semakin menambahkan kekufuran di dalam dirinya. Namun apapun yang berlaku di dalam kehidupan ini, kita mendapati bahwa betapa Allah Maha baik. Kembali Bapak dan Ibu dalam ayat ini, setelah Allah gambarkan kepada kita semuanya bahwa bagaimana mereka melakukan sumpah palsu, pembohongan, fitnah, dan sebagainya, dan bahkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, kebaikan Rasulullah dibalasnya dengan kekufuran, dan bahkan mau membunuh Rasulullah, Allah tetap membuka ruang. Fa'iyatubu yaku khairal lahum. Jika mereka bertaubat, lebih baik bagi mereka. Maka sepatutnya ayat ini, Bapak dan Ibu, yang pertama kepada diri kita sendiri, kalau seandainya kita mendapati bahwa ada menjadi salah satu pakaian yang kita kenakan di dalam diri ini, bahwa kita tidak suka atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain, iri hati kita, maka sepatutnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa bertaubat dan beristighfar itu lebih baik bagi kita. Namun Allah mengingatkan, setelah Allah memberi ruang untuk bertaubat, sebagaimana Allah berikan kesempatan kepada Fir'aun, di dalam ayat ini disebutkan wa iya tawallaw yu'adzibhumullahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Kalau seandainya mereka tetap berbalik kembali kepada kejahatannya setelah mendapatkan peringatan dan pengalaman yang luar biasa dalam kehidupannya, maka Allah akan menghukum mereka dengan azab yang keras, baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah, Bapak dan Ibu, kita berdoa dan berlindung kepada Allah semoga yang disebutkan dalam ayat terakhir ini, bagian terakhir dalam ayat ini, kita tidak termasuk di dalamnya, dan begitu juga anak dan keturunan, sanak dan kerabat, sahabat-sahabat kita semuanya, dan kaum muslimin dan muslimat semuanya. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Buat mereka di bumi tidak ada pelindung ataupun penolongnya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah atas apa yang kita dapat di dalam ayat ke-74 pada pagi hari ini. Semoga ketika kita mendapati bahwa di dalam ayat ini diawali bahwa sikap yang tidak terpuji itu adalah kalimat al-kufr, adalah perkataan-perkataan yang mengekspresikan kekufuran kepada Allah.
Lawannya tentunya adalah kalimat tauhid, adalah kalimat-kalimat yang mengesahkan Allah. Dan bahwa bagaimana sesungguhnya Allah menghadirkan untuk kita semuanya banyak sekali pilihan kalimat di dalam kehidupan ini. Dan kita dapati pula bahwa kalimat digambarkan pula sebagai ketentuan ataupun ketetapan Allah selain daripada ucapan. Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah memberikan dua pilihan kepada kita semuanya. Allah sajikan untuk ahli ini dalam surah Ibrahim, pada surah 14 ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-27 Allah sampaikan kepada kita semua. Ada dua pilihan kalimat di dalam kehidupan ini. Kalimatan thayyibah, kemudian yang satu lagi adalah kalimatin khabithah. Saya bacakan terjemahan dari apa yang terdapat dalam ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-27 ini. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan-perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, kalimatan thayyibah, yaitu seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang sampai ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Maka inilah yang Allah gambarkan kalimatan thayyibah. Kalimat-kalimat yang indah, kalimat tauhid itu. Dan kemudian Allah memberikan perumpamaan pula. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, sehingga tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu melalui apa yang kita dapat di dalam ayat ini, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya banyak sekali contoh-contoh dan peringatan, sehingga semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, bersama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah bukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya. Dan bersama-sama pula dengan setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, semoga Allah semakin membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan semoga yang kita lakukan baik terucapkan secara lisan ataupun terlahirkan melalui sikap dan perbuatan kita hanya terhadirkan kalimatan thayyibah semata. Dan semoga Allah jauhkan kita daripada kalimatin khabithah di dalam kehidupan ini. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita sejatinya, melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan dan Allah amanahkan, Allah titipkan kepada kita semuanya. Dikarenakan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu, dan kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Mari bersama-sama kita mencontoh Rasulullah SAW dengan mendoakan mereka. Kita doakan mereka akan pergi, semoga mereka selalu dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa-apa yang diamanahkan kepadanya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.